Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bowling class, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, kembali lagi dengan Miss Miftah pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita belajar materi baru, yaitu tentang cara merawat dan menjaga anggota tubuh. Nah, kenapa sih tubuh kita harus dirawat dan dijaga? Nah, kenapa? Karena agar tubuh kita sehat, wangi, bersih, terhindar dari kuman, kotoran, penyakit, dan pastinya akan menjadi lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Apa saja dan bagaimana cara merawat anggota tubuh? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, dengan cara berolahraga. Anak-anak bisa melaksanakan olahraga dengan rutin ya, agar tubuhmu menjadi sehat dan otot dan tulangmu juga kuat. Yang kedua, Mandi dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari, dan pastinya harus menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang ketiga, keramas, yaitu mencuci rambut, dilakukan minimal 2 kali sehari dengan menggunakan shampoo dan air yang bersih juga. Yang keempat, menggosok gigi. Anak-anak menggosok gigi silahkan dilakukan setelah selesai makan dan sebelum tidur, agar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, memotong kuku secara teratur. Kuku mana yang dipotong? Iya, kuku bagian tangan dan pada bagian kaki. Silahkan anak-anak bisa memotong kuku dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Oh iya nak, saat memotong kuku itu ada waktu yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu pada hari Jumat. Selanjutnya yang keenam adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah makan, ataupun setelah memegang hewan atau benda-benda yang lainnya. Biasakan anak-anak untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin ya. Yang ketujuh, membersihkan telinga. Membersihkan telinga bisa dilakukan 1 minggu sekali dengan bantuan oleh orang tua. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu dengan tidur atau istirahat. Bahwa tubuh itu juga perlu istirahat agar setelah selesai istirahat, selesai tidur, bisa semangat, lebih segar untuk kembali beraktivitas. Nah anak-anak, itu tadi adalah beberapa cara untuk merawat anggota tubuh. Kemudian selanjutnya Miss Miftah mau menjelaskan tentang cara menjaga anggota tubuh. Nah anggota tubuh anak-anak itu dari kepala sampai kaki. Itu ada bagian anggota tubuh yang harus dijaga di mana orang lain ataupun temannya tidak boleh menyentuh, tidak boleh melihat. Nah, ini dia bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Ada 4 bagian. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada dada, yang ketiga ada kemaluan, dan yang keempat ada pantat. Keempat bagian tubuh ini tidak boleh dilihat ataupun disentuh oleh orang lain kecuali siapa? Kecuali orang tua dan dokter. Kenapa ya orang tua boleh melihat? Karena mungkin orang tua masih untuk membantu dalam anak-anak mandi ataupun membersihkan saat selesai buang air besar. Nah, kenapa dokter boleh melihat? Yaitu saat memeriksa kondisi kesehatan anak-anak ya, dan pastinya itu juga didampingi atau diawasi oleh orang tua. Nah, bagaimana ya jika ada orang lain yang memaksa ingin melihat ataupun menyentuh bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh tadi? Oke, caranya adalah
anak-anak harus berani berkata tidak. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat. Nah, apabila ada orang lain yang tetap ingin memaksa, silahkan anak-anak untuk berteriak. Berteriak, minta tolong dengan orang yang ada di sekitar. Dan anak-anak juga bisa langsung melaporkan, misalnya di sekolah, melaporkan kepada Miss dan Mister. Misalnya lagi bersama orang tua atau saudara, silahkan segera melaporkan kepada orang tua ataupun keluarganya. Begitu ya anak ya. Selanjutnya, ada bagian tubuh yang boleh disentuh, yaitu yang pertama adalah kepala, tangan, dan kaki. 3 bagian yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, itu tadi adalah tentang cara menjaga anggota tubuh, di mana ada bagian anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Selain itu, anak-anak juga dapat menjaga anggota tubuh tersebut dengan selalu berpakaian atau memakai pakaian yang sopan agar selalu terhindar dari orang yang jahat ya nak ya. Kemudian, nak, Miss mempunyai lagu tentang bagian anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Ayo kita saksikan bersama-sama. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Nah, oke anak-anak, itu tadi adalah kita sudah menyaksikan lagu tentang bagian anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Nanti anak-anak juga bisa sambil berlatih bernyanyi ya. Kemudian di akhir pembelajaran hari ini, Miss berpesan bahwa yang pertama, anak-anak harus selalu semangat untuk menjaga, merawat anggota tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit, dari kuman, kotoran. Yang kedua, anak-anak harus selalu menjaga bagian anggota tubuh. Sayangi dan selalu jaga anggota tubuh anak-anak. Jika ada orang lain yang ingin memaksa untuk melihat dan menyentuh, silahkan untuk berani berkata tidak. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat, dan menolak apabila
masih dipaksa oleh orang lain tersebut, maka anak-anak juga harus berteriak untuk meminta pertolongan dengan orang yang ada di sekitar dan segera melaporkan kepada orang tua ataupun keluarga yang sedang bersama dengan anak-anak, ataupun ketika misalnya sedang di sekolah bersama, segera lapor dengan Miss dan Mister. Dan yang terakhir, Miss berpesan juga anak-anak juga harus selalu mengenakan pakaian yang sopan agar terhindar dari orang yang jahat. Nah, tetap sehat dan Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.